Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai beasiswa lanjutan. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai beasiswa Sharca ya, Sharca yang basecampnya itu di Filipina. Hari ini kita akan coba membahas mengenai beasiswa Erasmus Plus atau yang sebelumnya adalah Erasmus Mundus ya. Jadi ini adalah beasiswa yang juga alhamdulillah saya dapatkan, yaitu beasiswa double degree atau joint degree. Jadi nanti kita akan mendapatkan gelar double dari kampus pertama kita dan kampus selanjutnya yang dimana kita akan belajar. Oke, jadi beasiswa Erasmus Plus ini adalah melalui program MS FSCC, yaitu Master on Food Security and Climate Change. Jadi Food Security and Climate Change. Jadi bagi kalian yang ingin atau penasaran atau sedang fokus di bidang itu, di bidang food security dan climate change, kalian bisa ikuti lebih lanjut atau paling tidak kalian bisa cari tahu mengenai apa sih sebenarnya program itu, MS Food Security and Climate Change. Begitu. Untuk lebih detail saya akan perlihatkan tampilan websitenya, jadi kalian bisa tahu bagaimana detailnya dan cara untuk apply dan manfaatnya apa saja. Oke, kita sudah mencari situsnya ya, websitenya dari MSFCC. Jadi kalian tinggal ketik di mesin pencarian di Google dengan tinggal typing FSCC Erasmus Master. Lalu kalian klik yang ada websitenya ini msfscc.org. Kita klik, coba. Oke. Nah, ini tampilannya ya. Jadi MSFSCC itu Master Food Security and Climate Change bagian kiri atas, yaitu sebuah program ya, program untuk berfokus pada food security and climate change. Itu kita bisa lihat-lihat dulu programnya itu seperti apa. Nah, ini ada definisinya, ada quick infonya. Nah, itu merupakan joint degree ya, joint degree atau kita bisa istilahkan double degree. Jadi seperti yang sudah saya alami, yaitu sebelumnya saya studi di ini nih, KU, Kasetsat University di Thailand. Ya, selama 1 tahun saya melewati berarti 1 dan 2 semester. Semester 1 dan semester 2 saya lewati di Thailand. Setelah itu semester 3 dan 4 saya mendapatkan double degree mobility studi di Eropa. Lebih tepatnya di Prancis. Ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti sistemnya bagi kalian yang sudah sudah terdaftar sebagai master student maksud saya, kalian bisa mendaftar di sini untuk mengikuti program Master Food Security and Climate Change. Tapi itu hanya untuk beberapa spesifikasi universitas saja ya. Seperti ini lebih detailnya di call for application. Nah, ini ada detail siapa saja yang bisa mengikuti program ini. Karena ini masih terbatas untuk beberapa beberapa universitas saja. Seperti di Indonesia ada IPB dan UGM ya. Malaysia ada UPM dan Nilai University. Di Thailand ada Kasetsat, Chiang Mai dan Songkhla University. Jadi bagi kalian yang berstudi lanjut, bersekolah di sana di beberapa list university ini, kalian bisa coba untuk jajal mobility studi atau double degree studi, sehingga kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Eropa untuk studi lanjut selama beberapa bulan di sana. Pada kasus saya itu dari Kasetsat University Thailand. Kita itu studi lanjut selama 8-9 bulan di Prancis, lebih tepatnya di kota Montpellier. Setelah itu kita balik lagi dan tinggal menyelesaikan tesis. Begitu.
Oke, kita bisa coba apply online di sini ya. Nah, sebenarnya ini adalah hasil kerjasama juga dengan Syarca. Ya, jadi Syarca itu sebagai apa ya ibaratnya ya? Ya, asisten untuk namanya mengawal proyek ini karena ini juga proyek baru. Angkatan saya adalah angkatan yang pertama. Itu benar-benar baru proyeknya. Nah, jika kalian ingin ikut itu kalian pilih yang ini FSC Summer School. Jadi nanti jika kalian ingin daftar tinggal apply now itu. Ada menu apply now, kalian tinggal klik lalu isi-isi apa saja persyaratannya seperti ini. Nah, tinggal isi aja next. Oke. Jadi nantinya kalian sebelum mendapatkan kesempatan untuk namanya mobility ke Eropa, double degree ke Eropa, kalian harus terlebih dahulu mengikuti summer school. Summer schoolnya biasanya di Filipina. Tahun ini di Filipina. Mungkin tahun depan kita belum tahu, tapi kemungkinan di Filipina juga. Jadi kalian harus mengikuti summer school selama sebulan. Tahun sebelumnya yang saya dengar itu di UGM ya. Jadi mungkin bisa ganti-ganti. Ya, bisa di UGM, bisa di Filipina, bisa di mana. Nanti tergantung programnya. Jadi summer school selama satu bulan kalau nggak salah itu. Satu bulan. Setelah itu nanti kalian melanjutkan studi di tempat mobility kalian. Biasanya pertama setelah summer school kalian melanjutkan studi di kawasan ASEAN terlebih dahulu. Misalkan kalian dari IPB atau UGM, kalian melanjutkan di bisa di Kazakhstan atau bisa di mana. Setelah itu baru nanti dipindah ke kawasan Eropa. Begitu. Ya. Oke. Di kawasan Eropa. Ya begitu untuk namanya informasinya. Oke. Jadi untuk lebih jelasnya bisa kalian kunjungi sendiri ya websitenya msfscc.org. Oke. Kembali lagi di channel Calon Menteri. Kalau tadi kita sudah melihat tampilan websitenya dari MS Food Security and Climate Change, sudah agak tahu ya bagaimana cara apply-nya, alamat websitenya, dan juga nanti dicari kriterianya seperti apa. Jadi kita selanjutnya akan coba sedikit share mengenai pengalaman saya bagaimana bisa mendapatkan beasiswa itu, dan tata caranya ataupun prosesnya ataupun nanti studinya seperti apa akan kita ulas sedikit di sini. Jadi pertama kita akan tadi kita sudah jelaskan kita akan mengikuti terlebih dahulu summer school ya, biasanya bisa di Indonesia, bisa di Filipina, bisa di mana aja selama 1 bulan. Setelah itu kita akan dilempar ke Eropa ya, lemparnya nggak tanggung-tanggung, jauh sekali. Selama di Eropa, sepengalaman saya melewati studi di sana. Saya juga ada kurs di sana, ada pelajaran mata kuliah di sana selama 8 sampai 9 bulan. Detailnya seperti apa nanti saya akan coba ulik di video selanjutnya. Untuk seleksinya sendiri kita itu nanti diseleksi, pertama itu seleksi administrasi, yaitu seleksi grade kita. Jadi pertama kali adalah yang akan diseleksi IPK kita. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti program ini, kalian harus dorong terus namanya IPK kalian. Jadi grade kalian itu harus lolos lah untuk namanya ini. Jadi yang grade-nya agak rendah ya mungkin agak sulit untuk bisa lolos program ini. Oke, selanjutnya adalah nanti seleksi interview. Nah, ini yang benar-benar menentukan kalian bisa lolos atau tidak. Jadi nanti ada satu perwakilan dari Eropa, yaitu biasanya sih Profesor Didier Pilot. Nanti beliau akan ke sini, akan ke kampus kalian, menyeleksi, menginterview para kandidat. Apa saja isi dari interview itu ya seperti pengalaman kalian, ya kan, ada pengalaman akademik, ada pengalaman kerja sedikit sih. Cuman yang paling penting adalah riset. Jadi proyek kalian itu
eh, harus apa ya, ibaratnya sesuai dengan apa yang mereka cari, yaitu berkisar antara pertanian, food security, dan juga climate change ataupun pembangunan inklusi untuk kawasan pertanian, kawasan pedesaan dan sebagainya. Oke, setelah itu yang paling penting adalah pada kasus saya, yaitu jurusan ekonomi pertanian, mereka itu lebih mengedepankan ya, lebih memprioritaskan untuk memilih apa namanya, riset ya, berupa riset lapangan atau observasi lapang. Jadi bukan yang ke arah lab. Mungkin ada yang jurusan lain mungkin berbeda ya, tapi di jurusan saya di ekonomi pertanian, mereka lebih mengedepankan, memprioritaskan mengenai pemilihan riset lapangan. Jadi kita bertemu dengan orang, bertemu dengan petani dan sebagainya. Jika sudah seperti ini, risetnya sudah cocok, lalu kalian akan lebih mudah untuk bisa diterima di beasiswa Erasmus Plus ini di Eropa nanti. Setelah kalian lolos, kalian akan dilempar ke Eropa. Lalu manfaatnya itu apa saja sih? Sebenarnya manfaatnya itu banyak sekali ya. Kita fully funded untuk namanya beasiswa ini, dari mulai tiket perjalanan, tiket pulang, lalu oh ya, untuk pembuatan visa Schengen ya, visa namanya Schengen apa Schengen ya, itu kita gratis karena kita mendapatkan beasiswa dari Erasmus Plus. Kita gratis, tinggal bilang aja ke officernya bahwa kita mendapatkan beasiswa dari Erasmus Plus, nanti akan gratis. Setelah itu fasilitasnya adalah apa namanya, free biaya sekolah, biaya apa namanya, administrasi sekolah free. Lalu yang gak kalah penting, yang paling menarik adalah monthly allowance, yaitu biaya bulanan kita dapat sebesar 850 euro, atau kalau dirupiahkan sekitar ya 14-15 juta, lumayan lah. Karena saya studi di kota Montpellier yang dalam tanda kutip biayanya lebih murah dibandingkan di Paris. Paris super mahal itu Paris. Karena itu kita juga bisa menghemat, serta kita juga tinggal di asrama kampus yang jauh lebih murah dibandingkan dengan private dormitory. Begitu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, ada komen, ada konten yang ingin di request, silahkan bisa komen di website di channel Calon Menteri. Begitu, salam semangat, salam pertanian super, salam petani super, salam Calon Menteri.